teman-teman, ketemu lagi di Selalu Kemana-Mana. Hari ini aku mau review, tada, ini beda lagi nih teman-teman. Ini yang buku Why Serial People. Hari ini aku mau review yang ini yang Charlie Chaplin. Teman-teman, kalian tahu Charlie Chaplin nggak? Bagi kalian yang suka pantomim kayak aku, kalian harus tahu Charlie Chaplin karena dia itu pantomimer dan pemain film yang keren. Teman, kalau buku Why yang People ini itu tuh menceritakan tentang hidupnya Charlie Chaplin gitu. Jadi misalnya aku beli yang Charlie Chaplin, ya dia itu menceritakan dari Charlie Chaplin kecil sampai Charlie Chaplin meninggal gitu. Nah teman-teman, jadi Charlie Chaplin itu dulu itu dia itu tinggal sama ayah dan ibunya nih ya. Dia itu kayak keturunan dari ayahnya gitu, karena ayahnya itu adalah dia tuh kayak musisi gitu loh di kafe-kafe gitu. Nah akhirnya kan si Charlie Chaplin tuh hidup kaya raya karena dua orang tuanya itu adalah artis. Nah tapi sayangnya karena bapaknya Charlie Chaplin yang bernama Charles Chaplin itu kan dia kan di kafe tuh jadi artis yang menyanyi di kafe. Nah dia itu kan pasti biasanya kalau sudah mereka menemani tamu-tamu dan minum alkohol bareng, padahal misalnya nggak berniat minum alkohol tapi harus kayak gitu. Nah akhirnya bapaknya Charlie Chaplin itu ketagihan minum alkohol, jadinya dia tuh selalu mabok gitu loh teman-teman. Akhirnya karena itu ibunya Charlie Chaplin dan ayahnya Charlie Chaplin mereka bercerai karena karena ibunya Charlie Chaplin tuh udah nggak nyaman banget kok dia itu selalu mabuk terus, kok setiap hari tuh minum minuman, namanya orang sekali nih. Misalnya nggak suka minum minuman tapi minum kalau misalnya setiap hari bekerja gitu, nanti kan ketagihan jadinya minumnya banyak. Akhirnya setiap pulang itu dia mabok. Akhirnya Charlie Chaplin di usia 2 tahun dia sudah berpisah dengan ayahnya. Charlie Chaplin ketika itu bersama ibunya. Ibunya Charlie Chaplin itu adalah artis yang biasa berperan sebagai pembantu rumah tangga, tapi itu cuman acting dan dia adalah penyanyi. Tapi sayangnya ketika itu Charlie Chaplin Charlie lagi ikut ibunya ke tempat kerjanya di kafe pas dia lagi pentas, tapi sayangnya suara ibunya Charlie Chaplin itu jadi serak karena membesarkan 2 anak itu kan nggak mudah ya teman-teman, apalagi kayaknya besarin 1 anak aja udah repot, yang berantem atau apa-apa, tambah ini kan nggak ada pendukungnya. Kalau kita punya suami gitu, kalau kita pas besar itu kan jadi kayak pendukung gitu. Nah karena nggak ada pendukungnya, akhirnya ibunya Charlie Chaplin terkena sakit mental. Jadi dia itu udah nggak kerja lagi di penyanyinya karena pas itu suaranya seret. Tapi untungnya Charlie bisa gantiin ibunya Charlie Chaplin. Jadi Charlie yang pentas di sana. Terus di bukunya ini dia itu sambil nari-nari gitu teman-teman. Saat Charlie Chaplin lagi menggantikan ibunya, nih dia nari-nari nih, lucu ya teman-teman. Padahal tuh kalau misalnya ayahnya Charlie Chaplin itu dia nggak minum alkohol, nggak ketagihan minum alkohol, pasti Charlie Chaplin bisa hidup dengan kaya raya. Karena ketika dia lahir habis itu tuh dia tuh pindah ke rumah yang besar. Nah tapi karena mereka berdua bercerai, jadi Charlie Chaplin jadi hidup miskin gitu teman-teman. Nah Charlie Chaplin itu juga lahir sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua Charlie Chaplin sudah besar. Nah ibunya kan sakit mental tuh. Akhirnya Charlie Chaplin dan kakaknya Sydney harus pergi ke perlindungan bagi orang miskin. Tapi sayangnya kan kalau di perlindungan gitu kan yang misalnya yang umur 10 sama umur 10, umur 8 sama umur 8. Jadi Charlie dan kakaknya Sydney tidak bisa bareng.
Jadi dia tuh setiap kalau tidur tuh dia tuh, ibu, kakak, aku merindukan kalian, aku kesepian. Kan mereka nggak bisa tidur bareng sama ibunya, terus nggak bisa tidur bareng sama kakaknya. Gitu teman-teman. Terus suatu hari mereka itu menemukan ibunya tuh kayak udah sakit parah. Terus mereka ibunya tuh beliin permen buat mereka. Terus mereka makan sambil nangis. Terus ibunya bilang, bentar lagi ya anak-anak, bentar lagi pasti kita bisa tinggal bareng. Gitu teman-teman. Nah, ketika suatu hari Charlie Chaplin itu ketemu kakaknya Sydney. Dia tuh seneng, tapi sayangnya kakaknya harus pergi 3 bulan. Dia harus belajar militer di lautan. Nah, si Charlie Chaplin tuh ngerasa kayak kesepian banget. Terus kan rambutnya itu dipotong, rambutnya itu dibotakin gitu kan. Nah, terus dia tuh gini pas dipotong, ibu nanti kenal nggak ya sama aku? Ternyata ibunya kenal. Akhirnya Charlie Chaplin dan Sydney dan ibunya sudah tinggal sendiri di rumahnya. Terus Charlie Chaplin sudah nggak di perlindungan bagi orang miskin dan dia sudah mulai sekolah swasta. Tapi Charlie itu sangat males buat sekolah. Dia pikir, ngapain sih harus sekolah? Ngapain sih kok harus belajar pakai peta gitu. Nah, dia akhirnya suatu hari ayahnya Charlie Chaplin datang ke rumahnya Charlie Chaplin. Dia ngasihin, jadi itu tuh kayak manajer dance group gitu. Akhirnya Charlie Chaplin mengikuti dance groupnya itu. Tapi Charlie Chaplin sejak ikut itu tuh jadi kayak sakit-sakit terus gitu. Sakit-sakit terus karena misalnya habis sekolah ngantuk, habis itu belajar, terus pentas gitu teman-teman. Nah, akhirnya kan Charlie Chaplin keluar dari dance group itu. Charlie Chaplin itu ketemu sama ayahnya. Nah, ayahnya itu kan setelah bercerai sama ibunya Charlie Chaplin, dia menikah, tapi sekarang bercerai lagi dan melakukan kebiasaannya, yaitu minum alkohol. Ketika bertemu, dia tuh ditanyain bagaimana kabarnya, terus dicium. Terus Charlie Chaplin tuh bilang gini, aku baru sekali ini mendapatkan ciuman dari ayah. Ayah aneh, katanya gitu. Mengharukan sekali ya teman-teman. Nah, tidak beberapa lama, ayahnya Charlie Chaplin meninggal ketika Charlie Chaplin berumur 12 tahun. Ayahnya Charlie Chaplin meninggal ketika umur 37 tahun. Berapa lama kakaknya Sydney pulang, jadi dia tuh habis pergi buat bekerja di kapal. Nah, dia tuh jadi kayak aktor gitu di kapal. Nah, dia tuh bawa banyak uang. Akhirnya dia itu mau pergi lagi, katanya dia 6 hari lagi datang, tapi belum datang sampai akhirnya ibunya itu kayak kayak stres gitu loh, sakit jiwa gitu loh. Akhirnya ibunya tuh kayak kayak stres, sakit jiwa karena kok Sydney tuh belum pulang. Terus akhirnya kan Charlie Chaplin bawa ibunya kan ke mana itu, ke dokter. Nah, dia di situ katanya bilang, ibumu punya penyakit jiwa, cepat dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, kan dibawa di sana. Nah, Charlie Chaplin tuh selama Sydney belum pulang itu, dia tuh dia tuh cuma di rumah dan dia bersembunyi. Dia tuh nggak mau dikirim ke tempat lain gitu, misalnya di tempat perlindungan orang miskin lagi, dia nggak mau. Dan keesokan harinya dia jemput kakaknya karena paginya itu dia tuh dapat surat dari kakaknya. Terus dia tuh akhirnya dia pergi ke stasiun jemput kakaknya. Terus mereka pada menjenguk kakaknya, menjenguk ibunya. Nah, di situ tuh Sydney itu bilang, iya ibu, aku tidak bakal pergi lagi, aku tidak akan kerja lagi di kapal. Seperti itu teman-teman. Nah, terus Sydney dan Charlie Chaplin itu cerita bahwa mereka itu ada keinginan yang sama. Mereka berdua tuh sama-sama ingin menjadi aktor. Charlie Chaplin malah ditawarin di kayak di sebuah tim aktor gitu, belum di film sih teman-teman. Jadi paling cuman kayak aku pentas di mana gitu, di Taman Budaya atau di mana dia pentas sebagai pengirim koran gitu. Dan
orang-orang tuh pada suka dia, langsung kalau dia selesai tuh Charlie, Charlie, Charlie. Nah terus ada kayak manajer perfilman yang lihat dia, kayaknya ada bintang nih yang bisa jadi di tempatku. Akhirnya ditawarin Charlie. Nah dia tuh seneng banget. Akhirnya dia di perfilman. Nah hari pertama tuh dia tuh belum bekerja. Akhirnya dia itu mencari dia kan disuruh ke ruang kostum buat nyari kostumnya. Akhirnya dia nyari kostumnya sendiri. Dia mikir dulu kostumnya seperti apa. Nih akhirnya dia pasang kayak gini nih teman-teman. Jadi sebenarnya kan Charlie Chaplin tuh kelihatannya kayak ada kumisnya di sini tuh teman-teman. Ternyata itu kumis buatan biar dia tuh kesan-kesan tuh kelihatan kayak tua gitu teman-teman. Terus Charlie Chaplin tuh dia tuh pengen banget buat jadi namanya teman-teman, jadi sutradara. Dia tuh kayak pengen dicariin sutradara sih, karena sutradara yang sebelumnya tuh kayak teman-teman, kayak galak gitu, kayak nggak suka sama Charlie Chaplin karena dia tuh iri. Akhirnya dicariin. Nah terus dia berjalan deh. Akhirnya dia tuh kayak belajar cara bikin film tuh gimana. Akhirnya dia tuh jadi kayak pemain tapi sutradaranya juga. Nah dia tuh jadi kayak minta tolong kakaknya Sydney yang ternyata sudah menikah, jadi kayak bantuin jadi manajernya Charlie Chaplin. Nah akhirnya Charlie Chaplin tuh bikin film banyak banget. Suatu hari di kayak pesta dansa gitu, dia tuh nemuin seorang perempuan, terus dia tuh jatuh cinta. Terus akhirnya mereka berdua tuh berkencan. Terus wartawan tuh ada yang nanya, Charlie kapan kamu mau nikah? Terus dia bilang, aku belum tahu, tapi aku belum ada rencana untuk menikah. Nah tapi kemudian tuh istrinya pacarnya itu bohongin bahwa Charlie, aku hamil, bagaimana ini? Nyambil nangis gitu toh. Terus Charlie bilang kita menikah saja. Akhirnya kan mereka menikah. Tapi sayangnya ternyata hamilnya itu tuh cuma bohong. Jadi dia tuh cuma bohong, kalau dia tuh cuma ngasih tauin bohong aja karena dia cuma pengen nikah sama Charlie karena dia sayang banget sama Charlie. Dia tuh kayak sayang, pengen jatuh cinta sama Charlie, tapi Charlie Chaplin nggak begitu. Akhirnya dia kesel kan teman-teman, dia bercerai dengan istrinya. Akhirnya dia nikah lagi. Nah jadi sebelum bercerai itu dia gini, di rumah itu membosankan sekali. Akhirnya dia kan pergi ke teater buat lihat aktor-aktor lagi main gitu toh teman-teman. Nah ketika selesai pemainnya itu kan ada anak kecil yang lagi dansa gitu, lagi nari bareng ayahnya. Terus Charlie Chaplin, wah aku bisa bikin film nih pakai ini. Jadi sebelum dia ke teater ini tuh dia tuh filmnya tuh gagal diliris teman-teman. Nah akhirnya dia nanya, boleh nggak kalau saya bikin film bersama anak ini? Oh boleh. Akhirnya mereka bikin film yang berjudul The Kids. Itu tuh katanya itu filmnya itu menceritakan tentang kehidupan seorang anak miskin. Nah ketika Charlie Chaplin melakukan film The Kids itu dia lagi di Amerika. Dia kan kayak dikirim ke Amerika gitu. Wow keren ya teman-teman. Akhirnya Charlie Chaplin tuh dia tuh menikah lagi sama perempuan yang dia tuh jujur bahwa dia tuh benar-benar hamil ketika melahirkan anaknya. Nah dia tuh akhirnya udah ngelahirin anak laki-laki. Tapi karena Charlie Chaplin kan dia tuh sangat cinta sekali sama film, jadi istrinya tuh selalu gini, ini kenapa kamu selalu nggak mau nemenin aku? Padahal kan jadi dia gini, kenapa kamu gak nikah sama film aja? Kenapa kamu pakai nikah sama aku? Gitu. Terus Charlie Chaplin tuh bilang, namanya tuh, aku agak lupa sih. Jadi dia bilang gini, sayang, tapi film itu adalah aku. Akhirnya mereka tuh bercerai lagi karena nggak sepadan. Nah, akhirnya Charlie Chaplin tuh dituduh bahwa dia tuh komunis, padahal dia tuh bukan komunis. Akhirnya dia itu diusir dari Amerika. Ketika itu dia sudah menikah lagi, menikah yang ketiga. Nah, dia kan diusir. Akhirnya dia pindah ke Swiss bersama keluarganya. Ketika di Swiss dia memiliki 8 anak. Nah, tapi
giliran pas apa itu namanya pas perang dunia, Prancis jadinya Inggris itu tuh membantu buat perang dunia. Nah, terus Charlie Chaplin tuh bikin film tentang apa itu namanya teman-teman? Tentang, kalian tahu kan Adolf Hitler itu kan apa presiden yang sangat jahat. Nah, jadi itu tuh adanya itu di Jerman. Dia kan gituin orang Yahudi teman-teman. Dia tuh kayak benci banget sama orang Yahudi. Nah, dia itu akhirnya bikin film tentang Adolf Hitler, tapi dengan serial yang lucu. Tapi masalahnya banyak orang yang gini, kenapa kamu itu sangat membenci Hitler? Jadi orang yang suka Hitler dibilang, kenapa kamu membenci Hitler? Terus dia bilang gini, kenapa kamu membenci Yahudi? Terus dia ada bilang yang kayak gini juga, berarti kalau kayak gitu kamu adalah seorang Yahudi. Nah, kan akhirnya dituduh kayak gitu tuh teman-teman. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan melanjutkan filmnya itu. Jadi dipasarkannya tuh nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya dia itu ketika itu belum disuruh ke Swiss. Akhirnya pemerintah di Amerika itu nyuruh si Charlie Chaplin tuh pulang aja. Akhirnya kan dia pulang ke Inggris. Tapi ketika di Inggris dia tuh disambut hangat. Terus dia bilang gini, Charlie Chaplin, jangan khawatir, kau masih memiliki kami. Nah, akhirnya kan Charlie Chaplin milih tinggal di Swiss. Dia tuh memiliki 8 anak. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Nah, setelah 20 tahun Charlie Chaplin tinggal di Swiss, terus Amerika tuh mengundang Charlie Chaplin. Ternyata Charlie Chaplin diberi piala Oscar. Terus jadi gini, semua karyaku dihargai. Kalian kalau mau tahu videonya ada kok di YouTube. Aku pernah lihat soalnya rambutnya itu udah putih banget dan wajahnya itu udah tua. Terus sama dia tuh dikasihin ini nih teman-teman. Ini apa ya? Aku kurang tahu piala yang ini. Terus dia bilang, semua filmku dihargai. Tapi sayangnya ketika tahun 1977 ketika malam Natal, Charlie Chaplin ketika semua keluarga sudah berkumpul, Charlie Chaplin istirahat dan ternyata dia sudah meninggal. Dia istirahat selama-lamanya. Besok paginya Charlie Chaplin dimakamin. Terus semuanya tuh langsung, kami akan selalu mengenang karyamu Charlie Chaplin. Seperti itu teman-teman reviewku hari ini. Terima kasih karena sudah mau melihat videoku. Nah, kalian harus baca buku Charlie Chaplin ini. Jadi misalnya kalian punya masa kecil buruk atau sering dibully, kalian jangan sedih. Nih loh, Charlie Chaplin aja, dia aja meskipun dulunya nggak begitu, dia cuma nari-nari, pas besarnya jadi bisa pemain film. Kan keren itu teman-teman. Jadi aku cuma mau memberi pesan bahwa kalian jangan berputus asa. Orang miskin, ini kan tadinya dia orang miskin. Orang miskin saja bisa jadi orang kaya, bukan mesti orang kaya aja yang beruntung. Ini yang Charlie Chaplin aja tadinya orang miskin, sekarang jadi kaya dan dia bisa jadi pemeran film deh. Nah, itu tadi teman-teman reviewku. Terima kasih karena sudah mau menonton reviewku sampai akhir. Dah ya teman-teman, sampai ketemu di Selalu Kemana-Mana berikutnya. Bye-bye. Mwah.